Kamu pernah nggak ngerasa hidup tuh kayak berjalan tapi kita sendiri kayak nggak tahu arahnya kemana? Rutinitasnya ya gitu-gitu aja. Tidur, bangun, kerja, pulang, dan seterusnya berulang kayak gitu. Kadang kita mikir, sebenarnya aku tuh lagi menuju ke arah mana sih? Sebenarnya apa yang aku mau? Nah, di video ini kita bakalan bahas sesuatu yang bikin kita ngerasa semangat buat menjalani hidup. Dan semangat buat bangun pagi. Di Jepang ada konsep atau sesuatu yang dikenal dengan ikigai. Ikigai itu arti bebasnya adalah alasan kenapa kita bangun pagi. Bukan alasan berat kayak aku ingin mengubah dunia, tapi lebih ke apa sih hal yang bikin hidup aku ngerasa berarti hari ini. Orang-orang Jepang ini percaya kalau hidup yang bermakna itu datang dari 4 hal. Yang pertama, apa yang kamu suka. Yang kedua, apa yang kamu bisa. Yang ketiga, apa yang dunia butuhkan. Dan yang keempat, apa yang bikin kamu dibayar. Nah, kalau keempat hal ini ketemu, itu namanya ikigai. Tapi menemukan ikigai itu bukan berarti kita harus punya jawabannya sekarang. Ini proses yang akan kita temukan satu persatu. Dan sekarang kita akan bahas satu persatu mulai dari apa yang kita suka. Ini gampang sebenarnya. Aktivitas yang bikin kita ngerasa happy, bikin kita semangat, dan sering bikin kita lupa waktu. Contohnya misal kita suka desain, kita suka masak, atau kita suka bikin konten, atau bahkan kita suka dengerin curhatan orang. Ini tuh hal-hal yang kalau kita nggak dibayar pun kita tetap mau melakukannya. Passion itu bahan bakar, tapi ingat, passion tanpa arah juga bisa bikin capek. Makanya ikigai ini ngajak kita buat nggak cuma lihat apa yang kita suka, tapi kita gabungin dengan bagian yang lain. Yang kedua adalah apa yang kita bisa. Atau maksudnya skill, kemampuan. Kita tuh punya kemampuan apa sih? Dan nggak harus sesuatu yang besar atau wah, ya. Kadang skill simple kita ini dibutuhkan banget. Contoh misalnya kita bisa editing video, bisa administrasi, mengelola uang, bikin slide presentasi misalnya, atau bisa gambar, atau bisa jelasin sesuatu dengan jelas. Kadang kita sendiri nggak sadar kalau itu tuh skill. Tapi ketika orang bilang, kamu bagus di situ, itu bisa jadi salah satu tandanya. Skill itu penting karena passion tanpa skill cuma jadi hobi. Dan yang ketiga, apa yang dibutuhkan dunia. Tenang, dunia di sini tuh bukan seluruh manusia. Kita cukup lihat aja lingkungan terdekat kita. Teman, keluarga, tempat kerja, sosial media. Contohnya nih misal UMKM butuh konten yang bagus. Atau banyak anak sekolah butuh tutor yang sabar. Atau banyak orang butuh motivasi dan edukasi. Atau banyak juga usaha yang butuh admin rapi. Dan banyak orang tua yang butuh tempat les. Kita nggak perlu menyelesaikan masalah semua orang. Cukup satu masalah yang kita bisa bantu. Di sini kita mulai ngelihat gambaran. Oh, ternyata skill aku bisa berguna juga ya buat orang lain. Dan yang terakhir, apa yang bisa bikin kamu dibayar? Ini tuh penting, karena hidup tetap butuh biaya. Dan ikigai nggak misahin hal yang kita suka dengan cara kita bertahan hidup. Contohnya nih, misalnya desain bisa dibayar, jadi tutor dibayar, admin dibayar, editing video dibayar, jual konten juga bisa dibayar dari sponsor atau AdSense, atau jual ebook itu juga bisa dibayar. Di bagian ini kita melihat bahwa skill kita tuh punya nilai ekonomi. Atau biar gampang, kita ambil contoh nyata nih. Misalnya seseorang content creator, dia suka ngomong, dia suka belajar hal baru atau memotivasi orang lain. Dan dia punya kemampuan untuk bisa bikin narasi, editing video. Nah, hal tersebut tentu dibutuhkan oleh banyak orang, di mana banyak anak-anak muda yang bingung soal hidup dan juga butuh arahan. Dan dari konten tersebut bisa menghasilkan pendapatan di mana kita dibayar, dan juga di mana hal tersebut bisa membuat orang tahu arah.
Ini bisa jadi ikigai kamu kalau misalnya kamu suka dunia konten. Atau contoh kedua, misalnya desainer konten UMKM. Dia suka desain, dia punya kemampuan bisa Canva, misalnya photoshoot dasar, atau desain-desain lainnya. Nah, hal tersebut tentu dibutuhkan oleh UMKM, di mana UMKM ini butuh konten untuk berjualan. Dan dari proyek tersebut, dia bisa mendapatkan penghasilan dengan menjual desain atau jasa-jasanya terkait desain tersebut. Sekarang, gimana caranya kita bisa nemuin ikigai kita sendiri? Coba ambil kertas, lalu jawab 4 pertanyaan ini. Yang pertama, apa sih hal yang bikin kita bahagia? Yang kedua, skill apa yang kita punya? Yang ketiga, masalah apa yang bisa kita bantu untuk selesaikan? Dan yang terakhir, skill apa yang bisa bikin orang mau bayar kita? Jawab pelan-pelan, gak harus langsung ketemu semuanya. Kadang jawabannya muncul lewat pengalaman, bukan renungan. Ikigai itu bukan tujuan besar yang harus kita temukan sekarang juga. Ikigai itu suatu perjalanan. Perlahan sambil kenal diri sendiri, sambil coba-coba, dan sambil belajar. Jadi jangan ngerasa stres kalau misalnya kita belum tahu mau jadi apa. Cukup tanya, hal kecil apa sih yang bikin hidup aku berarti hari ini? Karena hidup gak harus ditemukan sekaligus. Kadang yang kita butuhkan cuma langkah kecil, yang kita temukan satu persatu.